Terbilang cukup oke, agak-agak kinclong, sebenarnya butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi biar Grand Livina. Kita langsung coba screening aja kalau teman-teman lagi nyari mobil yang untuk keluarga dan juga untuk harian. Teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil compact ya, yang ini cukup irit nih. Ini adalah teman-teman tertarik nih, sudah ada bonus head unit double din Sansui guys. 9 juta rupiah mobil kayak gini nih yang teman-teman dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita akan coba mengikuti unit apa aja nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. SmartBit lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya dan TikTok Douzo21 ya. Jadi buat teman-teman untuk mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, kita langsung cek aja nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang SmartBit. Langsung aja kita screening unit-unitnya guys. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina. Kita langsung coba screening aja. Kalau teman-teman lagi nyari mobil yang untuk keluarga dan juga untuk harian nih, oke banget. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV automatic transmission tahun 2017. Odometernya sudah di sekitaran 47 ribuan nih kalau nggak salah. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya 4 2022 besok. Di open di harga 102 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya, ini warna abu-abu dan masih cukup oke sih kalau menurut gua. Headlamp masih cukup baik, catnya juga masih terbilang cukup oke ya. Terus belum ada fog lamp di unit SV ini. Untuk di bagian velgnya sih sudah OEM dari bawaan Nissan-nya dengan sudah two tone color. Bannya ini kondisinya kurang lebih sekitar 50-60%-an. Di sebelah kanannya nih natatnya masih cukup presisi. Cuman di sini perbedaan SV dan juga XV ini adalah di bagian handle pintunya. Ini tidak sewarna dengan warna bodi. Ke belakang nat-natnya masih cukup presisi, cuman hanya saja di bagian catnya ya ini kusam, kotor seperti ini ya, bekas kena hujan dan kena panas. Kita langsung coba intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya ini keseluruhan sudah power window ya. Terus untuk di bagian spionnya sudah electric mirror dan ini belum retract sih, jadi masih manual. Lalu untuk di bagian setir masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini, head unit masih single din. Lalu untuk di bagian layout dashboard seperti ini, dan menariknya dia sudah ada airbagnya guys di bagian passengers dan juga di bagian setir. Ini adalah jok dari bawaan pabrikannya, ya agak-agak kotor, butuh di salon sih. Terus untuk di bagian belakangnya ya kondisinya 7-seater masih cukup lengkap dan ini masih terbilang C lah kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Lanjut guys, di bagian belakang ini yang tahun 2017 ya, jadi sebagian kondisi stop lampnya ini sudah oke banget sih ya. Terus kalau di bagian belakangnya sudah ada 2 titik sensor parkir, belum defogger untuk yang tipe SV ini, belum ada tambahan spoiler, tapi wipernya sudah ada. Di kondisi di backdoornya sih masih cukup oke. Lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini, masih terkategori C sih untuk di bagian belakangnya ya. Cuman ini ada PR yang agak-agak lumayan menarik nih di sini, bagian lisplang bawah sebelah kiri nih guys. Nah, di sini kayaknya pernah nyerempet atau nabrak sesuatu, jadi ini harus di repair lagi dan sudah ada penyok di bagian tengahnya antara panel pintu sebelah kiri dan belakangnya. Ini harus di repair, lisplangnya sudah penyok dan agak sedikit mengarat sih di bagian dalamnya, tapi ya ini masih kecil ya, butuh di repair langsung nih guys. Sisanya sih untuk kedepannya masih aman, natanya juga masih terbilang cukup presisi. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga lagi. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV ya, automatic transmission tahun 2017. Sudah kita kelilingin, ada beberapa PR juga di sini dan di sini pajak juga masih hidup. Di open di harga 102 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih, di depan kita ada mobil compact. Ini adalah Suzuki Karimun GL manual transmission tahun 2015. Nah, ini pajak mati di bulan 9 tahun 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open cuma 65 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, kita coba screening dulu guys. Nah, ini adalah stok di sana ya. Ini akhirnya sudah dilelang, di open di harga 65 juta nih. Ini termasuk worth it sih kalau menurut gua. Eksteriornya sih masih kategori cukup. Terus di bagian headlamp masih oke nih guys, dua-duanya. Belum ada fog lamp di tipe yang GL ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya.
Velg ini masih bawaan dari Karimun ya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Nut-nutnya sih sebenarnya masih cukup presisi ya. Sudah ada roof rail Karimun di bagian atasnya nih guys. Dan ini sayang nih, banyak baretan-baretan kasar yang memang kayaknya disengaja. Nah ini juga ada beberapa baretan-baretan yang seperti ini nih guys. Ya, ini sayang banget ya, entah diisengin atau gimana. Tapi kalau untuk nut-nutnya sih terbilang masih cukup presisi. Kita langsung cek coba di interiornya. Nah ini adalah di bagian interiornya, dan di bagian interior sudah power window untuk kaca depan kiri dan kanan, yang belakang masih engkol ya. Lalu ini adalah di bagian cluster meternya seperti ini. Setirnya ya ini masih kondisinya cukup-cukup aja ya, layout dashboardnya juga masih cukup. Nah di bagian konsol tengahnya seperti ini guys, sayang di bagian tuas persnelingnya nih knopnya sudah nggak ada. Plafon sih masih terbilang cukup, dan ini kondisi joknya sayang nih, kusam banget nih guys. Dan ini kalau kita cek di bagian belakangnya sama nih, kusam banget nih. Jadi di bagian interiornya kekurangannya ada di jok, jadi harus di salon lagi. Ini harus bener-bener di salon lagi biar kondisinya makin oke nih guys. Nah ini kita cek di kondisi belakangnya, stop lamp sih ini terbilangnya masih baik sih sebenarnya, cuman ada sebelah kanan. Nah ini sudah pecah di bagian bawahnya. Lalu ada beberapa baretan kasar, polosan ya, belum ada sensor parkir, belum ada spoiler, belum ada wiper juga di kondisi mobil ini nih guys. Nah ini sayang banget nih, ada beberapa baretan dan cat-cat yang rusak nih. Nah kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri dari belakang, nah ini teman-teman bisa lihat ada renggang di bagian bumper sebelah kiri belakangnya. Nah ini klepnya sih ini bekas repair ya, kayaknya ini harus diperbaiki lagi klemnya. Baretan-baretan kasar yang cukup dalam nih guys, sayang banget nih ada di setiap panelnya. Ini kayaknya pernah parkir sembarangan mungkin, jadi diisengin. Terus ini kondisinya juga kotor, dan kalau kita lihat di sini kayaknya agak kurang presisi ya di bagian nut fender sebelah kiri dan juga panel pintu depan sebelah kiri guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil compact ya, yang ini cukup irit nih. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL guys, 1000 cc, ini 3 silinder, ini manual transmission tahun 2015 guys. Kondisinya sudah kita kelilingin, kalau teman-teman tertarik nih di open cuma 65 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ada mobil compact lagi guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe X manual transmission tahun 2017 guys, dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori C katanya. Di open nih cuma 80 juta rupiah. Kita coba screening guys. Nah ini adalah unitnya. Kalau teman-teman lihat warna silver masih terbilang cukup oke, agak-agak kinclong sebenarnya, butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi biar oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Ini tipe X, ada ornamen atau list chrome ya di bagian depannya, grill ke underguardnya, dan juga di bagian garnish untuk di fog lampnya. Di bagian sisi sebelah kanannya, ini kalau kita lihat velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban nih kurang lebih sekitar 50 atau 40%. Terus di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kita cek nih, ada beberapa kusam ya, karena lama terjemur. Lalu untuk ke bagian belakangnya ini juga terbilang masih presisi nut-nutnya. Coba kita cek di interiornya. Nah ini di bagian interiornya guys, di armrest door trimnya, ini kayaknya bukan stiker sih. Ini diganti ala-ala wood panel seperti ini guys, sampai ke bagian tengahnya ya, bagian konsol tengah untuk kisi-kisi AC, sama di bagian head unitnya. Terus bagian kirinya juga sama, armrestnya ala-ala wood panel juga, sama nih sampai ke bagian belakangnya guys. Jadi kelihatannya agak elegan ya. Ini adalah bagian layout dashboardnya masih oke banget. Di bagian setir ini juga tekstur kulitnya agak-agak masih cukup berasa. Sudah elektrik di bagian spionnya juga, dan ini kondisi interior sih masih cukup-cukup aja ya, masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Masih terkategori wangi juga nih guys. Nah ini adalah kondisi bagian belakang guys. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang kondisi tipe X-nya ini sudah ada body kit ya, depan, belakang, kiri dan kanan. Terus spoiler juga sudah ada, dan ini stop lamp-nya juga sudah ada reflektor tambahan LED-nya. Untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, dan ini kondisinya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri, nut-nutnya juga masih terbilang cukup presisi. Nah ini agak belang sedikit nih bagian cat bumpernya dan juga bagian fender atau quarter sebelah kirinya. Ini agak kelihatan belang sedikit. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya nih, nut-nutnya sih masih cukup presisi. Cangkang spion juga masih ada sein-nya, dan sein-nya nih micanya dua-duanya masih oke, LED-nya juga masih oke guys. Oke, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada mobil compact guys. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe X manual transmission tahun 2017 dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin ya. Ini udah kita kelilingin. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Di open di harga 80 juta rupiah. Buruan guys, langsung ke Balai Lelang Smartbit. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari pickup, di depan kita nih ada Carry guys. Nah, kita langsung coba screening aja.
Di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup guys, tahun 2018, manual transmission pastinya dengan pajak mati di bulan 3 2022 besok nih, sebentar lagi. Eksteriornya katanya masih C, interior C mesin C, di open di harga 75 juta rupiah. Kita coba screening guys. Nah, ini adalah Carry tahun 2018 ya, yang kondisinya agak-agak sedikit berubah di bagian mukanya, tapi yang all new Carry-nya sudah berubah total ya. Nah, ini versi-versi terakhir ya sebelum all new Carry-nya muncul. Ini masih terkesan cukup sih kalau menurut gue ya. Sebelah kanan headlamp masih oke, yang sebelah kiri sudah kusam. Ini bempernya sih masih besi guys kalau untuk Carry yang ini. Nah, untuk Carry yang ini bumper masih besi, jadi masih cukup terlihat kokoh ya. Lalu untuk di bagian headnya nih atau kepalanya ya masih cukup oke. Velgnya sudah gantian ala-ala Toyota seperti ini dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 50%-an. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari depan. Ya ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi penyok-penyok parah sih di bagian depan nih belum ada. Kalau untuk di bagian baknya ini seperti ini guys. Ya ada beberapa baretan-baretan kusam. Ya ini kayaknya sudah pernah ngangkut-ngangkut barang. Sudah ada platnya juga di bagian sisinya. Roll barnya juga sudah ada ya. Dan ini kondisi bagian baknya ya agak-agak penyok-penyok dikit nih. Wajar. Nah, ini kalau kita lihat di sisi bagian belakang sih masih cukup ya, sayang ada beberapa bagian yang kotor, kusam, karat, dan ini juga kayaknya sudah nggak ada mikanya nih untuk di bagian reverse lampnya. Untuk di bagian bawahnya sih kelihatan kaki-kaki masih oke ya. Coba kita lihat cek di bagian interiornya nih. Oke guys, di bagian interiornya ya seperti ini nih kondisinya, mobil X operasional ya. Tapi untuk di bagian jok kosam aja, tapi ya masih oke. Ada beberapa bekas sundutan rokok juga. Plafon agak kotor. Ini adalah layout dashboardnya. Untuk di bagian cluster meternya sudah ada MID-nya. Setirnya ya sudah agak-agak menipis ya guys ya. Lalu di bagian head unitnya yang paling keren guys, sudah ada Sansui di sini atau head unit monitor double din. Keren banget ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, sudah ada bonus head unit monitor double din Sansui guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan rajanya pickup nih guys. Nah, ini dilelang nih, ada tahun 2018. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission tahun 2018 guys. Sudah kita kelilingin eksterior interiornya, di open di harga cuma 75 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.